Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still. Halo Besti, halo Dracindo Lovers dimanapun kalian berada. Di pertemuan kali ini, Mimin akan membahas sisi gelap industri hiburan Cina. Perlu Mimin tegaskan bahwa konten ini Mimin ambil dari Weibo ya, di pojok atas sudah ada nama akunnya. Jadi, jangan lagi-lagi bilang kalau Mimin ngarang ya. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita bahas. Sebelumnya, pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. 7点，否则他的角色将被削减为配角。有些明星在积累财富之后，却将其全部输掉于赌桌之上。 Industri hiburan, tempat yang penuh pesona dan impian, namun ternyata menyembunyikan banyak sisi gelap yang tidak kita ketahui. Seperti yang kita tahu, seiring berjalannya waktu, jumlah bintang yang mengalami keruntuhan semakin hari semakin meningkat, dan ternyata informasi orang dalam yang mereka ungkapkan tentang industri hiburan semakin mengejutkan. Konten ini akan mengeksplorasi secara mendalam peringatan yang dibawa oleh orang dalam di industri hiburan, dan mengungkap kekacauan serta kebobrokan di industri hiburan. Persoalan pajak menjadi pemicu dicekalnya para selebritis. Mereka diungkap dengan dugaan penggelapan pajak. Masalah seperti penghindaran pajak dan pemanipulasian pajak di kalangan selebritis kerap muncul di kalangan selebritis. Di antaranya, Song Zuer, yang merupakan salah satu selebriti wanita yang terlibat penggelapan pajak pada awal September tahun ini. Sebelumnya, juga ada selebriti pria bernama Deng Lun, yang juga dicekal karena masalah pajak. Banyak netizen yang mengatakan bahwa pajak yang harus dibayar para selebritis ini bahkan lebih besar dari penghasilan orang biasa seumur hidup. Sebagai publik figur, para selebritis harus memberi contoh dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Lalu ada juga beberapa selebritis yang menunjukkan sikap arogan di industri hiburan karena statusnya, sehingga meninggalkan kesan buruk bagi masyarakat. Misalnya, aktris Chin Lan, yang difoto memegang ponselnya di acara Offline, dengan ekspresi sedikit tidak sabar di wajahnya. Di awal wawancara, Chin Lan mengetahui bahwa dia tidak dapat menjangkau mikrofon, jadi asistennya terus berlutut di lantai di luar kamera, dan memegang mikrofon untuknya selama hampir 4 jam. Selain Chin Lan, Jin Sing juga membeberkan tingkah laku seorang aktor yang bertingkah bak selebritis ternama di sebuah acara. Tindakan bertingkah bak selebritis besar tersebut tidak hanya berdampak negatif pada industri hiburan, tetapi juga merusak citra mereka sendiri. Fenomena body double atau pemeran pengganti di dunia hiburan menjadi permasalahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa selebritis terlalu mengandalkan body double mereka, bahkan makanan sehari-harinya dibuat oleh sang body double. Jin Sing juga pernah mengungkapkan di sebuah acara bahwa beberapa aktor tidak menghafal dialog mereka sama sekali selama syuting, dan hanya membaca nomor setelah naik panggung. Para aktor percaya bahwa menghafal dialog hanya akan membuang-buang waktu saja. Lagi pula, dubbing akan dilakukan nanti, jadi mereka tidak mau menghabiskan waktu untuk menghafal baris-barisnya. Bagaimana bisa mereka begitu malas? Bukankah sikap tersebut tidak hanya tidak menghormati profesi, tetapi juga tidak bertanggung jawab kepada penonton? Kode etik umum, pelecehan seksual, pelanggaran privasi, serta masalah di tempat kerja, membuat para bintang seringkali merasa terganggu oleh peraturan tak tertulis di industri hiburan ini. Orang-orang seperti Chi Wei, Yang Mi, Jiang Xin dan lainnya pernah mengalami pelecehan seperti itu. Beberapa sutradara atau produser menyalahgunakan kekuasaan dan status mereka untuk melakukan pelecehan seksual terhadap aktris muda atau melanggar privasi pribadi mereka. Perilaku seperti ini tidak hanya melanggar harga diri pribadi dan hak asasi manusia, namun juga merusak suasana kerja yang baik di industri hiburan.
Chiwe mengungkapkan selama rekaman variety show bahwa seorang sutradara terkenal bersedia membayarnya 5 juta yuan untuk mempekerjakannya membintangi sebuah film sebelum dia menjadi terkenal. Namun, sutradara dengan belak-belakan mengungkapkan kepadanya bahwa begitu dia mendapat 5 juta yuan, dia harus menghabiskan 7 hari bersamanya. Jika tidak, perannya akan dikurangi menjadi peran pendukung. Lalu kasus lainnya adalah beberapa selebritis yang mengumpulkan kekayaannya, mereka akan kehilangan semuanya di meja judi. Untuk sementara, masalah perjudian selebritis seperti Zhang Jike dan Jay Chou menjadi fokus perhatian publik. Tak hanya kehilangan banyak harta, beberapa selebriti bahkan harus menjual foto mesranya untuk melunasi utang judi. Perilaku berjudi seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi para selebritis itu sendiri, tetapi juga berdampak sangat negatif terhadap karir mereka. Industri hiburan adalah bidang yang kompleks dan tak terduga. Informasi orang dalam yang terungkap hanyalah sepucuk gunung es dari semua kekacauan. Untuk menjaga suasana yang baik di industri hiburan, hal ini perlu segera diperbaiki. Selain perlunya reformasi dalam industri hiburan itu sendiri, para selebriti juga harus memiliki disiplin diri untuk mempertahankan pijakan jangka panjang di industri hiburan, dengan sikap berdedikasi dan bertanggung jawab. Banyak netizen berharap, industri hiburan dapat berkembang lebih sehat dan terstandar, serta menghadirkan lebih banyak karya berkualitas tinggi kepada penonton. Lantas bagaimana menurut kalian Besti? Selamat meninggalkan pesan di area komentar.